membuat jiwa raga kita sehat. Silaturahim akan membuat rezeki kita berkah serta berlimpah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menciptakan langit dan bumi, awalnya goyang segoyang-goyangnya. Allah segera menciptakan gunung sebagai pasak dan tiangnya. Dunia yang tadinya goyang menjadi tenang. Malaikat bertanya dengan penuh rasa kagum, "Ya Rabb, hebat betul makhlukmu ini. Yang tadi dunia goyang, sekarang sudah menjadi tenang. Siapa makhlukmu ini?" "Inilah makhlukku yang bernama gunung." "Ada lagi yang lebih hebat dari gunung ya Rabb?" "Ada." "Siapa dia?" "Itulah makhlukku yang bernama besi." Macam mana pun gunung kalau disekop pakai besi lambat laun rata. "Ada lagi yang lebih hebat makhlukmu dari besi?" "Ada." "Siapa dia ya Rob?" "Itulah makhlukku yang bernama api. Macam mana pun besarnya besi, bila dibakar lebur dan binasa." "Ada lagi makhlukmu yang lebih hebat dari api?" "Ada." "Siapa dia ya Rob?" "Itulah makhlukku yang bernama air. Macam mana pun besarnya api, kok ditumpahkan air dari laut padam." "Ada lagi makhlukmu yang lebih hebat dari air?" "Ada." "Siapa dia ya Allah?" "Itulah makhlukku yang bernama angin. Lihatlah laut yang luas terbentang, masih dimainkan menjadi ombak dan gelombang." "Ada lagi makhlukmu yang lebih hebat dari angin?" "Ada." "Siapa dia ya Rabb?" "Itulah hamba-hambaku yang senang bersilaturahim." Makanya malam ini ke depan ukhuwah harus kita jalin, ukhuwah harus kita jaga, silaturahim harus kita pertahankan. Dari manapun dia datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, apapun model orangnya, kalau dia orang yang seiman, itu saudara kita. Kalau dia sebangsa, itu juga adalah saudara kita. Makanya memperingati Isra Mi'raj, mohon maaf Bapak yang mewakili PJ Bupati, ini memperingati ulang tahun sholat. Kenapa perlu kita peringati? Karena masih ada di antara kita yang masih belum menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Saya butuh sholat. Mau nggak ada pun satu orang manusia yang sujud mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah pensiun dari Tuhan. Jadi siapa yang perlu sholat? Kita. Makanya as-sholatu doa, sholat itu merupakan doa. Orang yang nggak mau mendirikan sholat, orang yang tidak mau berdoa. Begitu. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong menjadi muridnya iblis. Iblis dilaknat, dikutuk oleh Allah, kembalinya neraka jahanam. Bayangkan Bapak Ibu, iblis yang sudah berada di surga lalu sombong dikeluarkan. Apalagi orang Kota Baharu yang kepingin masuk surga, sombong. Apa yang mau disombongkan? Semua apa yang hari ini ada sama kita, ini cuma titipan. Titipan nggak pantas bikin orang sombong. Tapi kenyataan Ustaz, masih banyak orang yang ada di sekeliling kita sombong. Apa yang salah satu penyebabnya? Satu, kenapa orang sombong? Diberikan Allah karunia rezeki harta yang berlimpah, dia jadi orang kaya.
Melihat orang sebelah mata, anggap enteng dengan sesama, sombong. Padahal itu titipan. Yang kedua, kenapa sombong? Dikasih dia jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi, menyuruh orang kecak pinggang setinggi dada, sombong. Yang ketiga, kenapa sombong? Semakin banyak gelar, titel yang dia sandang. Kalau kayak Pak Hambalisah Sinaga udah NPD, S2, selangkah lagi S3, doktor, sombong. Gelar yang paling tinggi almarhum. Setuju atau tidak, kita pasti jadi almarhum. Kapan kita mati, Ustadz? Nggak ada yang tahu. Di mana nanti kita mati? Itu pun nggak ada manusia yang tahu. Apa yang akan menyebabkan kita nanti mati? Itu pun kita nggak tahu. Tapi pasti mati. Makanya kalau ada yang mati Pak Sekjam, itu hal yang biasa. Yang luar biasa kalau dia nggak mati-mati. Jangan terlena dengan usia yang masih muda. Syarat mati nggak menunggu tua. Jangan terpedaya dengan badan yang masih sehat, tubuh yang masih energik dan prima. Syarat mati nggak harus sakit. Makanya kalau kita tahu kita adalah orang yang akan mati setelah hidup, lalu setelah dunia akan ada akhirat, kenapa kita sombong? Makanya malam ini mari kita latih diri kita untuk melepas segala macam bentuk atribut dan kesombongan. Cari jembatan, Bu, sore-sore menjelang maghrib, berdiri sesaat, tarik uang dari tas atau kantong. Pertama 10.000. Pertama 1.000. Pandang uang itu, lalu lepas. Akan terbawa angin, menghilang. Cabut lagi 2.000. Pandang, tatap, lepas. Terbawa angin, hilang. Cabut lagi 5.000. Lepas. Cabut lagi 10.000. Lepas. Cabut lagi 20.000. Lepas. Beda nggak Bu melepas 1.000 dengan 20? Berarti Bapak Ibu belum tulus ikhlas karena mengharap ridha Allah. Kalau Ibu nggak melepas apa yang Ibu genggam, nggak akan dapat sesuatu yang akan Ibu genggam lagi. Cabut uang 50.000, Pak Sekjam. Pandang, lepas. Cabut lagi Pak Kadis Pendidikan 100.000. Berat, Bu. Berat ngelepasnya. Berarti Ibu belum yakin kalau Allah Maha Kaya, depositonya alam semesta. Tidak usah pernah menghina masa lalu seseorang. Kita nggak pernah tahu bagaimana kelak masa depannya. Boleh jadi dia sekarang pegawai BP 10, berangkat pagi pulang petang, penghasilannya pun pas-pasan. Tapi kalau besok lusa Allah bukakan pintu rezeki dengan silaturahimnya, kenapa tidak? Kita dulu punya apa? Makanya apapun yang diberikan Allah kita mesti qanaah, ikhlas dan menyukuri apa yang Allah berikan. Kalau kita belum bisa memiliki apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang sudah kita miliki. Biar kita menjadi insan yang gak sombong. Makanya sholat tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Nanti tidak akan bergerak selangkah pun
kaki kita anak manusia ini kelak di akhirat sebelum Allah lebih dulu memeriksa ibadah sholat. Sebegitu pentingnya. Berbeda dengan perintah yang lain. Ayatnya pun turun lewat perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasul yang menerima di Sidratul Muntaha. Kalau puasa kita sakit boleh berbuka. Kapan diganti? Kalau sudah sehat di hari pada bulan yang lain. Ustaz, sakitnya nggak sehat, cukup bayar fidyah, gugur kewajiban puasa. Zakat hanya bagi yang mampu. Nggak mampu malah menerima zakat sebagai mujaki. Haji itu pun bagi yang mampu. Tapi kalau sholat, walaupun sakit, tetap sholat. Ada aturan, tata cara sholat bagi orang yang sakit. Gak bisa berdiri betul, boleh duduk. Duduk pun gak sanggup, boleh berbaring. Hanya menggerakkan panca indera. Panca indera pun gak semua berfungsi lagi dengan baik. Boleh sholat isyarat, sholat dengan hati. Gak taharoh, gak berwuduk pun sah. Ustaz, hati pun sudah gak hidup lagi. Yuk rame-rame kita sholatkan. Ngapain lagi dia? Ada cerita 1 menit. Bapak itu tinggalnya di dekat masjid. Bapak itu sepatu kaca, separuh tua karena capek. Gak pernah nampak sholat berjamaah ke masjid. Tiba-tiba dia sholat masuk ke masjid. Orang yang melihatnya sangat terpana dan terpesona. Mungkin dia dapat hidayah. Tapi begitu dia masuk Pak Kadis ke masjid, diiringi orang-orang di belakangnya. Dia pun masuk mengambil tempat paling depan, bahkan lebih depan lagi dari imam. Kenapa dia Ustaz lebih depan dari imam? Karena dia sudah jadi mayit yang mau disolatkan. Semestinya kita ke masjid sebelum mati. Jangan sudah mati baru masuk masjid. Ini peringatan keras di ulang tahun yang ke-22 ini. Sesibuk apapun, dirikan sholat. Aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Habis sholat, kasih jam, Pak Imam bertanya, bagaimana persaksian kita terhadap almarhum ini? Apakah baik? Baik, serentak. Sekali lagi, bagaimana persaksian kita terhadap almarhum ini? Apakah baik? Baik, serentak. Yang kedua, sampai 3 kali. Bagaimana persaksian kita sidang takziah? Baik. Tapi di antara yang hadir ada yang keluar bahasanya. Aku baru inilah pernah mendengar kalau dia itu dibilang orang baik. Aku baru inilah pernah mendengar kalau dia itu dibilang orang baik. Udah monding, udah meninggal, udah lupa bernapas, baru dibilang baik. Mau kita kayak begitu? Mestinya sebagai apapun kita bermanfaat buat orang. Kalau secara vertikal kita baik hubungannya dengan Allah, secara horizontal kita harus baik dengan sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kita dalam hidup ini harus benar-benar memposisikan diri menjadi orang yang bermanfaat. Sholat yang merupakan tiang agama, yang menjadi kebutuhan
ini akan bisa menjadi modal. Modal untuk apa? Kalau kau ingin memperbaiki hidupmu, tapi kau tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, maka perbaikilah sholatmu. Nanti Allah yang akan memperbaiki hidupmu. Ustaz ulang. Hafal kaji kan kalau sering diulang. Kenal wajah apabila sering bertemu. Tahu jalan kalau sering dilewati. Tadi karena itu saya nggak pernah lewat, jalannya mencekam, mencari cewek kampung. Nggak keluar-keluar Pak dari kebun. Bolak-balik saya lihat jam. Khawatir kalau sempat acara sudah dimulai. Sampai kemari belum ada tanda-tanda kehidupan. Jam 10:14 baru Ustadz naik. Mau sampai jam berapa lagi? Padahal saya tadi sudah berniat. Temanya kutikam, kuliah 3 jam. Tapi setelah saya lihat waktu, saya khawatir nanti saya di panggung kehormatan ini menyampaikan tausiah berapi-api. Sebagian besar malah bisa saja ibu-ibu berair-air. Karena sudah terlalu lama. Makanya untuk memahami Isra wal Mi'raj ini Pak, teramat sangat mudah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Siapa yang aktif? Allah. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang mau? Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang tak bisa? Lihat dalam surah yang ke-36, surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah, kalau Allah berkehendak, cukup dengan dia bilang jadi. Termasuk perayaan perdana ulang tahun yang ke-22 Kota Baharu. Bukan nggak berat ini tantangan panitia. Bagaimana untuk mencari pundi-pundi? Apakah ini pakai proposal? Saya nggak tahu lah. Tapi biasanya ini, mohon maaf jangan tersinggung. Sebagian kita banyak betul yang mencari susu. Artinya sumbangan sukarela. Ada yang mencari susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ada yang mencari susu janda, sumbangan sukarela, jangan ditunda-tunda. Ada yang malah mencari susu nenek, sumbangan sukarela, nekat-nekatan. Ada pula yang modelnya ustadz, yang dia cari susu perawan, sumbangan sukarela, penuh hati dan perasaan. Udah dapat sumbangan sukarela. Makanya hari ini banyak orang mencari doa bukan dari ustaz, mengharap doa bukan dari Pak Kiai, bukan dari pengasuh pondok pesantren, mengharap doa dari pejabat. Kenapa? Sudah dipelesetkan, doa adalah dorongan amplop. Apa Bu? Doa. Maka dalam kesempatan yang baik ini, kalau kita sudah orang yang beriman, insya Allah perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Palestina di Masjidil Aqsa, bahkan naik sampai ke Sidratul Muntaha tidak sulit. Lihat bagaimana Abu Bakar ketika dia mendengar penjelasan perjalanan dari baginda Rasulullah, beliau membenarkan. Namanya mendapat tambahan Abu Bakar Siddiq. Beda dengan Abu Jahal, beda dengan Abu Lahab. Mereka menganggap ini dongeng, ini cerita karangan Muhammad.
Makanya mereka tidak percaya. Makanya kalau kita udah orang yang beriman, insya Allah sami'na wa ata'na. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu orang yang beriman. Tadi juga sudah dikumandangkan, sudah dilantunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman melaksanakan ibadah puasa, target yang mau digapai, tujuan untuk menjadikan insan yang muttaqin. Karena takwa itu tingkat yang paling tinggi. Yang pertama, tingkat paling bawah namanya muslimin. Asal sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Mau dia mendirikan sholat atau tidak, mau dia berpuasa di bulan Ramadan atau tidak, mau dia bayar zakat atau tidak, mau berhaji ke Baitullah atau tidak, muslim. Naik menjadi mukminin, orang yang beriman. Naik menjadi muhsinin, orang yang cinta kebaikan. Naik menjadi mukhlisin, orang yang tulus ikhlas hanya mengharap akan keridhaan Allah. Barulah yang tertinggi, muttaqin. Makanya dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat 13, silakan simak dan baca. Ini banyak santri dan santriwati yang mereka dari hafiz penghafal Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, ada laki dan perempuan. Tujuannya untuk saling asih dan asuh, tapi sesungguhnya yang membedakan kamu di hadapan Allah adalah takwa. Makanya orang yang takwa itu sudah langsung dapat garansi dari Allah. Lihat dalam surah yang ke-65, surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan Allah solusi, way out dan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup dan rezeki dengan cara yang tak disangka-sangka. Makanya bekal terbaik itu takwa. Ini yang harus kita hunjamkan ke lubuk hati sanubari yang paling dalam. Pesan Allah dalam surah yang ke-58, surah Al-Asr ayat 18. Silakan disimak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri mau memeriksa apa yang sudah kalian perbuat untuk bekalmu pada hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti, tidak ada satupun yang luput dari kemaha penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bekal terbaik dalam surah Al-Baqarah ayat 197, fatajawwadu fa inna khairal jadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bisa kita baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada malam Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Tapi kenapa Al-Quran masih banyak orang yang membaca dan menginjak-injak isinya? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang yang takwa, baru dia akan membekas. Coba lihat di awal surah Al-Baqarah
Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang sedikitnya tidak ada keraguan lagi di dalamnya, dan ini untuk orang-orang yang muttaqin. Kalau kita belum jadi orang takwa, Quran belum akan bisa menjadikan sesuatu yang membekas dalam hidup. Makanya kita perlu lagi-lagi harus menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hanya tinggal lebih kurang 8 hari lagi, insya Allah tanggal 23 Maret, hari Kamis, 1 Ramadan dimulai. Maka kita harus menjadikan kesempatan Ramadan tahun ini, Pak Kadis, anggaplah ini yang terakhir kali dalam hidup kita. Kita nggak jamin masih hidup Ramadan yang akan datang. Kalaupun mungkin masih hidup, kita juga nggak tahu apakah kita masih sehat di tahun itu. Maka kesempatan yang ada, mari kita gunakan. Ramadan mengajarkan orang jujur. Dia tetap merasa diawasi oleh Allah. Walaupun orang nggak ada, makanan sudah terhidang di meja, dia beli dengan uangnya yang halalan thayyiban, tapi belum masuk waktu berbuka, dia tidak akan menyentuh, apalagi memakan makanan tersebut. Hebat didikan puasa. Kalau kita mau bohong bisa, kita ikut sahur sama istri, besok ke kantor, dilihat suasana memungkinkan, hari pun sudah semakin panas, dipesannya Imron, Indomie Rondam, makan dia. Pesan lagi minuman, Nurdin, Nutrisari dingin. Pas mau balik ke rumah, ambil sapu tangan atau tisu, bibirnya dilap kering. Istrinya bertanya, di mana Pak puasa pertama hari ini? Insya Allah Ma, alhamdulillah, main ilmu. Tapi orang yang beriman, dia merasa kalau dia sendiri, yang kedua pasti Allah. Kalau dia berdua, yang ketiganya Allah. Maka yang dia cari keridhaan Allah. Dia cari ridho Allah, bukan ridho Roma. Kok ridho Roma jauh Pak, mesti harus berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta belum tentu jumpa. Kalaupun jumpa disuruhnya lagi mendengarkan lagunya, menunggu. Tapi kalau ridho Allah ada di sini, di pondok pesantren kita ini, malam ini, insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merajuk ukhuwah, menjalin silaturahim, insya Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, kalau ada dua orang berselisih, damaikan. Jangan malah kita pula menjadi kompor, kita pula yang tukang kipas, tapi harus jadi lem perekat agar kita benar-benar menjadi orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Makanya tadi disinggung sama pengasuh pondok pesantren, hari ini kepedulian terhadap agama semakin kurang. Itu bukan rahasia lagi. Bahkan agama sudah dianggap seperti daun pisang yang dikait di pinggir jalan di saat diri tak berpayung waktu hujan. Ketika hujan reda, daun pisang dicampakkan, bahkan diinjak-injak oleh orang yang lain. Di saat ada perlunya, baru sibuk teriak agama. Nanti mau pencalekan, semua jualan, ada yang sosialisasi, ada yang konsolidasi. Agama menjadi penting. Muslim di mana-mana gambarnya mohon doa dan dukungan. Gayanya udah kayak Ustadz Musiman.
Gayanya kayak Usman, Ustadz Musiman. Saudara-saudara, kalau saya didaulat, dipilih oleh rakyat Kota Baharu menjadi kepala daerah di Aceh Singkil, saya akan datang lagi. Saya akan bangunkan desa Bapak ini jembatan yang bagus. Pak, kami nggak butuh jembatan, kata rakyat. Di sini nggak ada sungai. Sungainya pun akan saya buatkan. Karena belum jadi. Udah jadi, nomor pun ditukar. Tinggal mengaji. Rakyat pasang bendera setengah tiang. Lamin date lam baya date bay lambai. Mudah-mudahan malam ini Pak Kadis kita harapkan ke depan akan bisa menjadi lebih baik. Amin. Karena nggak mungkin Pak Kadis langsung jadi bupati tanpa pemilihan. Ada aturannya. Tapi ingatlah Pak Kadis, kalau udah ada garis tangan, ada yang campur tangan, Pak Kadis dapat tanda tangan. Mudah-mudahan akan berlimpahlah buah tangan. Jadi kalau kita malam ini sudah benar-benar orang yang beriman, siapa itu? Al-Quran menjelaskan dalam surah yang ke-8, surah Al-Anfal ayat 2, 3, 4 dan 5. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun min inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. 5 tanda orang yang beriman. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesibuk apapun dia berhenti sejenak, dia dirikan panggilan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah keimanannya. Dan dia setelah berusaha ikhtiar maksimal dalam hidup, dia berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, tetap mendirikan sholat. Dan yang terakhir, menafkahkan sebahagian hartanya untuk di jalan yang Allah ridho. Gak ada orang jatuh bangkrut karena sedekah. Gak ada orang hidupnya miskin, pailit, petak, cekak, golap, merana gara-gara sedekah. Cuman gak semua orang tahu betapa luar biasanya keajaiban sedekah. Yang pertama, apa kata harta yang akan kita sedekahkan sebelum harta itu jatuh di tangan orang yang menerimanya? 1. Aku ini kecil, tidak ada apa-apanya bagimu, tapi karena aku kau sedekahkan, maka aku akan menjadi besar dan sangat berguna untukmu. 2. Aku, kata harta, yang dulu kau jaga-jaga, tapi setelah aku kau sedekahkan, maka akulah yang akan terus menjagamu dimanapun kau berada. 3. Aku, kata harta, akan rusak, akan hancur serta binasa, tapi karena aku kau sedekahkan, maka aku akan menjadi kekal dan abadi bersama. Siapa bilang harta dunia gak bisa kita bawa bersama dengan kita ke akhirat? Jika di dunia ini kita belanjakan di jalan yang Allah ridho. 4. Yang terakhir, aku, kata harta, yang akan menjadi musuhmu nanti kelak di hari perhitungan di akhirat. Tapi karena aku sudah kau sedekahkan, maka akulah yang akan menjadi sahabat karibmu di hari perhitungan kelak di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir ini semua adalah orang-orang yang pemurah. Karena orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan pasti jauh dari neraka. Jangan jadi orang pelit, bakhil, kikir, medit, bedekut,
bedangki, ceke, kayu laut, labu tanah, kepiting batu, kantong bujait, cekel habis, biji salah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang Ustaz sampaikan ini saya yakin belum membuat ibu-ibu merasa puas, karena malam ini saya diundang pun oleh panitia bukanlah sebagai alat pemuas. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh undangan saya mohon maaf karena masih banyaknya acara yang harus kita lalui. Waktu sudah jam 11. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada waktu dan kesempatan yang lain. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah Ustaz Sampan akan tausiah lagi. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam celana. Kalau ada tausiah Ustaz Sampan yang salah, tolong jangan sampaikan kemana-mana. Daun sirih banyak khasiatnya. Terima kasih atas perhatian. Kesepian, ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk mengambil keberkahan, mari kita di akhir acara ini berdoa, bermunajat, menundukkan kepala, merendahkan hati. Semoga apa yang kita minta, yang kita harap diijabah dan makbul adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah imana wa tasdiqa. La ilaha illallah talattufa wa rizqa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa aqidna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas siha was salamah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wal ajabil akhirah wa syarrif anna bi haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarud dunya was sarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadudu ya majid ya hannan ya mannan akhdina bi halalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatik. Allahumma khfina rizqan jadidan wa umran tawila wa malam kasira wa khairan qariba wa syarrun ba'ida wa baladan sholiha wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma bis sudur wa akhrisna ya Allah julumati ilan nur wa akhrisna ya Rahman julumati ilan nur wa akhrisna ya Rahim julumati ilan nur. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin alladzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya,